Sebuah gudang penyimpanan kapas terbakar di Desa Bantarjati, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kepulan asap terlihat membumbung tinggi di udara dari gudang kapas tersebut. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bogor berupaya memadamkan api. Namun banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Petugas damkar harus melakukan penguraian agar api bisa dipadamkan. Sementara 10 unit mobil damkar dikerahkan untuk membantu memadamkan api. Yang terjukan untuk kita saat ini sudah 10 unit. Dari unit Cibinong, unit Citerep, unit Gunung Putri, ya, sama unit Fire Falcon SCBA dari Mako Cibinong. Oke, untuk proses pemadaman sendiri itu dilakukan seperti apa? Proses pemadaman dilakukan dari masing-masing sudut karena kanan kiri, karena di sini kita jalur masuknya agak susah karena terbentur dengan benda-benda atau bahan-bahan yang sudah terbakar. Jadi untuk sementara kita melakukan penguraian terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam. Oke, mungkin ada kendala lainnya? Untuk kendala lainnya sumber air. Sumber air? Ya. Jumlah korban belum diketahui, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Dua pekan jelang Natal dan Tahun Baru, kepadatan penumpang kapal sudah terjadi di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sebanyak 1.700 penumpang tiba di pelabuhan Jumat siang tadi. Sebagian dari para penumpang kapal ini adalah para pemudik asal Samarinda, Kalimantan Timur, yang akan kembali ke kampung halaman mereka di Toraja, Sulawesi Selatan untuk merayakan Natal bersama keluarga. Meski Natal masih 2 pekan lagi, para pemudik ini memilih berangkat lebih awal demi menghindari kepadatan penumpang pada puncak mudik Nataru nanti. Sementara itu, untuk mengantisipasi kelonjakan kapal, KSOP Parepare menyediakan 13 armada kapal untuk musim mudik Nataru tahun ini. Ini balik pulang Natalan sama keluarga. Oh, Natalan sama keluarga. Sebelumnya dari mana? Dari Samarinda. Samarinda. Nah, Bu, ini masih lama Natal. Kenapa pulang lebih awal? Dari banyaknya penumpang. Kami sudah mempersiapkan 13 armada dan insya Allah sudah dilakukan kegiatan ramcek yang dilakukan 1 bulan sebelum kegiatan. KSOP Parepare mencatat sudah ada 8.000 penumpang yang tiba di pelabuhan. Angka ini meningkat dibandingkan pada hari biasanya. Diprediksi lonjakan penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare ini akan terus meningkat seiring dekatnya Natal dan Tahun Baru. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Banjir masih merendam ratusan rumah warga di Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis pagi. Ketinggian air bahkan masih mencapai lebih dari 1 meter dan memasuki hari ke-6. Lamanya waktu banjir membuat warga mulai terserang berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah gatal-gatal, kutu air, demam, hingga hipertensi. Untuk menanganinya, sejak Rabu kemarin Puskesmas Kesamben menerjunkan tim Nakes untuk membuka posko kesehatan di kantor Desa Jombok. Warga pun memeriksa kesehatannya dan mendapat obat-obatan. Terus kondisi kesehatan warga gimana Bu sekarang? Seperti kutu air, gatal-gatal gitu? Iya ada. Ngalami seperti itu? Iya, ngalami. Banjir juga masih merendam 5 kelurahan di Kendal, Jawa Tengah, salah satunya di Kecamatan Kendal Kota sejak Rabu malam. Menurut warga, banjir terjadi akibat luapan Sungai Kendal setelah diguyur hujan deras. Warga pun mengaku dalam setahun banjir bisa melanda hingga 8 kali. Warga menyesalkan minimnya perhatian pemerintah kabupaten setempat, padahal jarak pemukiman warga yang kerap banjir ini hanya 50 meter dari komplek kantor Bupati Kendal. Dari Jombang dan Kendal, tim liputan iNews melaporkan.
Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Nata Arman, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa Sindo Malam, kita awali dengan informasi terkait dengan diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Sejumlah kawasan di Jember, Jawa Timur terendam banjir. Bahkan di salah satu titik banjir, sepeda motor warga terseret arus. Ini ketinggian air 1 meter di Jalan Kaliurang. Lebih tepatnya di depan Universitas Terbuka. Inilah rekaman video amatir warga yang terjebak banjir di Jalan Kaliurang, Jember, Jawa Timur. Bahkan sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir terjebak dan terseret arus. Banjir! Bahaya banjir! Banjir, Bos! Sementara itu banjir juga nampak merendam permukiman warga di Kecamatan Kaliwates. Momen ini pun sempat direkam oleh warga. Banjir merendam sejumlah kawasan Jember setelah hujan dengan intensitas tinggi, mengguyur sejak Kamis siang hingga sore. Meski banyak kawasan yang terendam banjir, tidak ada laporan korban jiwa dan kerusakan rumah warga. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan. Sementara pasang air laut atau banjir rob kembali merendam pemukiman warga di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat pagi. Ketinggian banjir yang mencapai 50 cm mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Sejak Jumat pagi, banjir rob kembali merendam permukiman warga yang berada di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Banjir yang terjadi akibat pasang air laut ini membuat ratusan rumah warga di 12 RT terendam. Tak hanya permukiman warga, banjir juga mencapai ketinggian 50 cm merendam ruas jalan sehingga tidak dapat dilalui kendaraan sepeda motor. Akibat banjir, aktivitas warga terganggu, dan sudah ada warga yang mengungsi ke rumah kerabatnya. Mengungsi, Bu? Iya, mau nyari malas kayak ngungsi sih, orang gede banget di rumah, udah gede. Mengungsinya kemana, Bu? Kalian ke rumah orang tua. Ke rumah orang tua. Tadi ada berapa anak Bu di bawah? 2 sih. 2 ya? Ini gedenya seberapa sentimeter? Aduh, saya kurang ngerti sentimeternya. Tapi ya. dalam, Bu? Pokoknya di gang saya itu ya, udah ini sih, segini. Sedengkul? Sepaha lah. Paha, ini lebih dalam berarti? Wah, ini bukan lagi nih, Mas. Enggak sih, kemarin udah sempet berhenti, ini mulai lagi. Oke. Kemarin sempet semingguan tuh gede terus kan, tiap hari. Ini barang apa yang paling dibutuhkan, Bu? Itu ya kayak gini. Bayi atau gimana gitu, perlengkapan bayi, makanan seperti apa? Iya, bisa sih, pangan sih. Salah satu warga yang berjualan nasi uduk mengaku terganggu makanan yang sudah dimasak dan siap dijual akhirnya tidak terjual karena tidak ada aktivitas warga. Menurut warga, banjir rob datang secara mendadak. Gimana ini besar banget. Besar banget? Iya. Dadakan datangnya? Iya. Ini kedalaman berapa sentimeter, Bu? Nggak tahu kalau air berapa sentimeternya, Mas. Saya nggak ngerti. Dalam ya, Bu ya? Ya. Nah, ini mendadak, baru keluar udah air udah panjang, penuh. Udah penuh ya? Iya, ya udah nggak ada yang beli kan. Jualan masih full. Masih banyak semua, masuk aja liatin. Kalau nggak percaya. Berarti ini apa namanya, Ibu jualan suduknya keganggu ya, Bu? Iya, iya. Nggak keganggu lagi udah. Nggak bisa setor. Putus modal ini. Gitu. Ini harapan Ibu gimana sih, Bu? Nggak ada bantuan, Bu? Nggak tahu, nggak suka dapat bantuan. Petugas sumber daya air yang berada di lokasi mengatakan sudah mempersiapkan pompa air untuk mengatasi banjir rob. Sejak dari subuh sih ya udah ada peringatan dari Bang BPKG itu. Nah, sekitaran 0 sampai 50 cm. Oke. Pompa ada di ujung, ini dialirin ke pompa. Pompa nanti ke laut. Ini yang terbesar sih. Ini kemarin kagak. Oke, bakal terjadi sampai pukul berapa, Bang, biasanya banjir rob pada ini? Ini pukul berapa ya? Sore lah. Kita personil ada 6 ya. Ada 6. Sama nanti ada bantuan dari personil lain. Meski sudah terjadi berulang kali, belum ada penanggulangan yang efektif dari pemerintah Kota Jakarta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, dispenser pengisian bahan bakar di SPBU Jalan Pahlawan Revolusi Durensawit, Jakarta Timur meledak. Ledakan ini menyebabkan satu operator pengisian bahan bakar mengalami luka bakar. Yang di mesin ini 2 orang.
Inilah rekaman kamera pengawas saat mesin dispenser yang berada di tempat pengisian bahan bakar umum di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur meledak pada Kamis malam. Langsung rapi. Terlihat saat mesin tersebut meledak, masih ada 2 kendaraan roda 4 yang tengah mengisi bahan bakar. Namun ketika menimbulkan percikan api, sang pengemudi langsung mengamankan kendaraannya ke tempat yang lebih aman agar tak ikut terbakar. Tugas SPBU yang melihat ada percikan api langsung berupaya memadamkannya menggunakan apar agar tak terjadi perembetan yang lebih luas. Atas kejadian ini, pihak kepolisian langsung memasang garis polisi dan masih melakukan penyelidikan terkait ledakan yang terjadi di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum. Belum diketahui secara pasti apa penyebab dari ledakan ini. Sampai dengan saat ini kami Polsek Durensawit masih melakukan penyelidikan apa sebabnya hingga sampai meledak dan rusak. Diketahui ledakan ini menyebabkan seorang petugas SPBU mengalami luka bakar pada kedua bagian tangannya dan masih dilakukan perawatan secara intensif di klinik terdekat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita ke kasus lainnya pemirsa, aparat Polda Yogyakarta membongkar praktik jual beli bayi yang melibatkan 2 bidan. Praktik dilakukan pelaku sejak tahun 2010 dan telah menjual sebanyak 66 bayi dengan harga puluhan juta rupiah per bayi. Dua bidan JE 44 tahun dan DM 77 tahun ditangkap petugas di Treskrimum Polda DIY karena memperdagangkan bayi. Keduanya membuka praktik bidan di wilayah Tegal Rejo, Kota Yogyakarta dan memperjualbelikan bayi sejak tahun 2010. Modus jual beli bayi dengan merawat bayi dari orang tua yang tidak sanggup lalu dijual kepada pembeli melalui media sosial. Satu bayi dijual antara 55 juta hingga 65 juta rupiah tergantung jenis kelamin. Total sudah ada 66 bayi yang dijual pelaku kepada pembeli, terdiri dari 28 bayi perempuan dan 36 bayi laki-laki, serta 2 bayi tanpa keterangan jenis kelamin. Anak tersebut dirawat dan selanjutnya tersebar ataupun di media bahwa yang bersangkutan mencari ataupun menjual kepada para orang tua yang ingin mencari anak atau bayi tersebut. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus perundungan atau bullying kembali terjadi di lingkungan sekolah. Seorang siswa pelajar sekolah favorit Jakarta diduga mengalami kekerasan fisik dari kakak kelas. Kejadian yang terjadi di dalam toilet sekolah tersebut dan kasus ini pun telah dilaporkan orang tua korban ke Polres Metro Jakarta Selatan. Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus dugaan perundungan atau bullying terhadap seorang pelajar kelas 10 di salah satu SMA favorit di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan. Orang tua korban telah melaporkan kejadian ini dan polisi masih menunggu hasil visum yang sudah dilakukan. Menurut keterangan polisi, korban ditarik oleh kakak kelas dan menerima penganiayaan di sejumlah bagian tubuh oleh 4 orang pelaku. Tak hanya dianiaya, para pelaku juga merampas sepatu dan telepon genggam korban. Ironisnya, kejadian ini berlangsung saat jam istirahat di dalam lingkungan sekolah. Kemudian itu terjadi di toilet sekolah dan itu masih didalami yang pasti. Iya, kakak kelas ya. Untuk korban ini adik kelas, Bu? Adik kelas. Kelas ya. berapa, Bu? Untuk korban kelas 10, kemudian untuk yang terlapor kelas 12. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk segera memeriksa para saksi. Kejadian ini menambah catatan kasus perundungan di lingkungan sekolah. Setelah sebelumnya kasus serupa juga terjadi di sebuah sekolah swasta elit di kawasan Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengkritik program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Namun Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis akan dilaksanakan pemerintah bisa meningkatkan peredaran uang hingga 800% di daerah.
Uji coba makan bergizi gratis terus dilakukan dan dikawal oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di sejumlah sekolah. Menu makan bergizi gratis terdiri dari nasi, lauk daging, dan sayur senilai Rp10.000 per porsi. Untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis akan dimulai Januari 2025 sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ditargetkan di tahap awal penyaluran makan bergizi gratis ini akan menyasar 3 juta anak di seluruh Indonesia. Dengan anggaran yang telah disediakan sebesar Rp71 triliun. Keputusan pemerintah mengoreksi anggaran makan bergizi gratis dari Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi mendapat kritik keras dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati ragu anggaran Rp10.000 per porsi cukup untuk program ini. Meski mendukung program makan bergizi gratis, Presiden kelima RI ini meminta Prabowo untuk menghitung ulang anggaran tersebut. Kasih makanan gratis, setuju saya, benar-benar. Tapi apa? Saya dihitung, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera Bengkulu, jadi tradisi. Putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Hitung kan, 10.000 tuh. Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Tahu kalau cabai segala. Ini kemanusiaan, tahu. Namun meski mendapatkan kritik, Presiden Prabowo Subianto mengatakan program makan bergizi gratis bisa meningkatkan peredaran uang hingga 800% di daerah. Peningkatan itu jika dibandingkan dengan program dana desa yang selama ini memberi suntikan anggaran Rp1 miliar per tahun untuk desa. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa, kita gulirkan Rp1 miliar per desa per tahun. Dengan makan bergizi, per desa per tahun, melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp8 miliar per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah. Presiden Prabowo juga menyebut makan bergizi merupakan program yang strategis karena selain memberikan tambahan gizi kepada anak-anak, makan bergizi juga menghidupkan ekonomi pedesaan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Dengan demikian, makan bergizi gratis akan mengembalikan uang yang biasanya tersedot di pusat kota menjadi bergulir ke setiap daerah. Pemirsa, Kantor Komunikasi Kepresidenan meninjau persiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sereal Bogor, Jawa Barat. SPPG Tanah Sereal menyiapkan makanan untuk lebih dari 3.000 siswa di 15 sekolah. Itu harus pengetahuan ahli gizi karena porsi. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kecukupan gizi, kebersihan, dan keamanan makanan yang menjadi amanah Presiden Prabowo Subianto. Tiap porsi makanan harus mengandung sedikitnya 600 kalori dari sumber karbohidrat. Tiap hari menu makanan dipastikan akan berbeda. Pemerintah pun telah menganggarkan sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan makan bergizi gratis yang dimulai serentak pada tahun depan. Program ini diharapkan bisa membawa manfaat bagi siswa dan juga masyarakat sekitar. Harapan dari Bapak Presiden Prabowo tentu saja makan bergizi gratis ini yang pertama betul-betul memenuhi gizi ya. Dan itu sudah terpenuhi karena sudah dilakukan uji coba selama lebih kurang 1 tahun di beberapa kota di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur, di Jakarta. Menurut para ahli gizi, makanan yang sehat itu 600 sampai 700 kalori. Dan ini sudah mencapai 600 sampai 700 kalori. Itu yang pertama. Jadi Pak Prabowo sangat ingin
Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, menginginkan anak-anak kita, baik yang hari ini, pagi ini berangkat ke sekolah, maupun yang ada di rumah, gizinya betul-betul tercukupi gitu. Sehingga mereka merasa bangga karena negara hadir di sekolah mereka, bahkan uang negara itu bisa mereka rasakan oleh anak-anak kita ini. Tentunya mencegah stunting, karena stunting juga masih sangat tinggi. Ridwan Kamil Suswono batal melaporkan gugatan pilkada dan ucapkan selamat kepada pemenang Pilkada Jakarta 2024. Sindo Malam akan segera kembali, tetaplah bersama kami.